أمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mati oleh Allah Taala. Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk hadir di majelis yang kita cintai ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah Taala. Kemudian dimudahkan bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kemudian Allah jadikan ini sebab nantinya kita masuk ke dalam surga Allah Taala. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang menempuh satu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu itu sebab. Kalau kita menuntut ilmu agama kita, ini sebab nantinya mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk meniti sirat, ya, meniti jalan untuk bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Karena untuk bisa meniti sirat itu kita butuh amal ibadah, ya, dan amal ibadah kita itu butuh dengan ilmu. Ya. Jadi bisa seseorang beramal ibadah atau amal ibadahnya diterima kecuali dengan dia berilmu ketika dia mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti seorang yang membuat kue, kalau dia nggak tahu ya takaran, dia tidak tahu ya, kue apa yang dia mau buat, maka kira-kira jadinya asal-asalan. Sama kita juga kalau mau ya, kebaikan, misalnya kita mendapatkan pelajaran pahala kebaikan yang banyak nantinya di akhirat, kita juga butuh ilmu, kita juga butuh tentang dakwah atau ma'rifat. Kabarnya gimana tuh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ini pertemuan pertama kita ya Bu ya. Ini sedikit perkenalan. Nama saya Marga Tila. Biasa di tempat tinggal dipanggil Bini Sani. Karena anak pertama itu namanya Sani. Kemudian kalau asal, ini bukan orang Bandung saya ya Bu. Orang Padang aslinya, orang Sumedang. Oh, sama kita Bu. Orang Padang Bu? Ada itu. Ada. Oh, itu Padangnya? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Padang Panjang. Oh. Jadi orang seberang, jadi mungkin aneh bahasanya, nggak Sunda, gila, belum bisa sampai sekarang ibu nih. Udah 10 tahun di Bandung belum bisa bahasa Sunda, masih susah. Ini yang mau kita bahas hari ini ya, tentang tema bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla dan bagaimana kita mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasanya tujuan manusia diciptakan di atas muka bumi ini hanya satu, bagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah Azza wa Jalla, kecuali untuk beribadah Padaku. Memang tujuan kita ada di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau orang bertanya, untuk apa sih saya diciptakan oleh Allah? Ya, sampai setua ini untuk apa sih? Jawabannya satu, tujuannya adalah untuk beribadah. Jadi kalau kamu diciptakan untuk beribadah, berarti hidupmu harusnya segala sesuatu yang kamu kerjakan diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau kita ibu-ibu di rumah tangga, ada suami, ngurusin suami, maka niatkan untuk ibadah. Ada anak, misalnya kita ngurusin anak, maka niatkan untuk ibadah. Ada orang tua yang sudah sepuh yang kita urus misalnya, maka niatkan itu untuk ibadah. Jadi kebiasaan ya, aktivitas yang kita lakukan, ya, kegiatan sehari-hari, memasak, mencuci, ngurusin anak, ngurusin suami, ya kan? Ibu-ibu pekerjaannya itu aja ya Bu ya, nggak lepas dari yang namanya kasur ya, dapur ya, semua nggak lepas dari itu. Nah, semua hal itu kita niatkan untuk ibadah. Ditambah di sana memang ada ibadah-ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada ibadah sholat, kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian ada ibadah namanya puasa, ada zakat yang dikeluarkan oleh seorang, ada haji. Ditambah dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan. Tapi tidak lepas semuanya kehidupan yang kita jalani ini
harusnya tujuannya adalah satu, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ketika dia tahu tentang tujuan asal dia diciptakan, dia akan punya aturan dalam kehidupannya. Dia tidak akan serampangan, karena dia tahu tujuan dia diciptakan itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa yang dia kerjakan, dia akan tanyakan, Allah ridho tidak dengan apa yang saya kerjakan? Allah senang tidak kalau saya melakukan ini? Allah ridho tidak? Ketika ditimpa dengan satu musibah, maka dia akan menanyakan, bagaimana Allah ridho ketika saya ditimpa dengan musibah ini? Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya mengeluhkan takdir Allah SWT, atau saya terima dengan hati yang lapang, saya bersabar di atas musibah tersebut? Ini akan menjadi nilai kita nanti di hadapan Allah. Jadi Allah tidak ditanya tentang perbuatannya. Jadi musibah itu kita tidak bisa pilih. Orang tidak bisa pilih, oh saya maunya diuji dari harta saja, biarlah saya kurang-kurang harta nggak apa-apa, asalkan saya tidak diuji dengan penyakit, asalkan saya tidak diuji dengan suami, asalkan saya tidak diuji dengan anak. Dia nggak bisa memilih. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah SWT. Kita tinggal menghadapinya. Bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, ini yang akan dinilai nantinya di hadapan Allah SWT. Kalau dia ketika ditimpa musibah, dia bersabar, dia tahu qaddarallah wa masya'a. Allah takdirkan, maka apa yang Allah tentukan itu pasti terjadi. Dia nggak bisa menghindar dari takdirnya Allah SWT. Dimanapun dia berada, takdir itu pasti menghampirinya. Maka di saat itu sabarnya dia adalah kebaikan baginya. Di saat yang lainnya, ketika dia diberikan nikmat oleh Allah SWT, dimudahkan rezekinya, anak-anaknya tumbuh dengan baik, suaminya baik, ya lingkungan tempat dia tinggal baik, maka di saat itu harapannya adalah dia bersyukur kepada Allah. Maka di saat itu juga baik bagi dia. Makanya Nabi SAW mengatakan, ajaban bi amril mu'min inna amrahu kulluhu khair. Sungguh mencengangkan kondisi orang-orang yang beriman itu. Kenapa mencengangkan? Karena semua keadaan orang-orang beriman itu baik. In asabathu sarra fasyakara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan kebaikan, kemudian dia bersyukur, maka syukur itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra fasabara fakana khairan lahu. Kalau dia ditimpa dengan satu musibah, kemudian dia bersabar, maka sabar itu juga baik bagi dirinya. Makanya kalau kita beriman kepada Allah SWT, ini akan menjadikan kehidupan kita itu dalam kebahagiaan. Mau ditimpa musibah, sabar, baik bagi dirinya. Dia akan merasakan ketenangan hati. Ditimpa dengan kebaikan, dia bersyukur, maka itu juga baik bagi dirinya, karena dia akan merasakan ketenangan hati. Ya, cuman yang seperti ini kan mudahnya di Teori. di mulut ya, Teori. kalau diucapkan gini enak, enteng banget gini kita ngomongnya gitu ya. Teoritisnya. Sabar itu mudah, kalau ditepuk-tepuk sabar bisa. Syukur, bersyukur, dikasih 50.000 100.000 bersyukur, itu kalau dalam ucapan mudah. Tapi sejauh mana pengaplikasiannya? Nah, ini yang jadi poin kita itu, pengamalannya sejauh mana? Sejauh mana keimanan itu melahirkan amal soleh? Sejauh mana kita, usia kita udah mungkin ada 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Apalagi ini ibu-ibu kita yang sudah banyak pengalaman ya, masih merasakan. Memang kalau dalam ucapan itu mudah. Artinya kita ketika diingatkan sesuatu, kalau belum kita yang merasakan, baru orang lain yang merasakan, itu kita ngomong ke teman kita mudah. Kamu sabar kalau kayak gitu. Ini kayak dibeginikan anak begini, ini sabar. Insya Allah nanti pahalanya bisa keluar. Iya, karena kita membicarakan, kita meminta orang untuk bersabar. Tapi untuk menjadikan diri kita bersabar, itu butuh perjuangan dan usaha yang sangat Berat. Karena iman itu memang butuh pembuktian. Makanya Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia itu menyangka, jadi prasangka manusia, mereka mudah saja mengatakan beriman dalam kondisi mereka tidak diuji, nggak ada ujian. Mereka maunya beriman, ya sudah, mereka beriman, dimudahkan segala urusan bagi mereka. Kalau minta kekayaan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, diminta anak dikasih, diminta suami yang baik dikasih, diminta keturunan-keturunan yang berhasil dikasih, kemudian nanti mereka masuk surga tanpa ada diuji sedikit pun. Maunya mereka seperti itu. Maunya kita, kalau kita sudah mengatakan kita beriman, nggak ada ujian. Maunya kita dengan jalan yang mulus, ya, seperti jalan tol, maunya langsung masuk ke dalam surga. Allah SWT. Keinginan kita seperti itu. Tapi ternyata Allah SWT mengatakan sesungguhnya mereka pasti diuji. Karena kehidupan dunia ini memang Allah jadikan sebagai tempat ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dalam kondisi dia berkeluh kesah. Ada perkara-perkara yang menimpa dirinya, dia berkeluh kesah. Dia mengeluh, kenapa saya yang diuji begini? Ya, kenapa bukan dia? Ya, kenapa saya yang harus mendapatkan, apa salah saya? Ya, sehingga saya diuji dengan ujian seperti ini. Kondisi manusia, dia berkeluh kesah tentang apa yang menimpa dirinya. Maka hal ini yang harus kita perbaiki di dalam diri kita. Karena seharusnya seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia memupuk yang namanya cinta kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana hal tersebut nantinya ya, akan melahirkan pengagungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya orang-orang yang beriman itu asyaddu hubban lillah. Jadi orang-orang yang beriman, mereka sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Dia sangat mencintai Tuhannya. Dia sangat mencintai Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau dia mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Dia akan berusaha untuk mengikuti syariat Allah Azza wa Jalla. Dia akan ridha terhadap setiap keputusan yang Allah Azza wa Jalla tetapkan bagi dirinya. Ini kondisi orang yang mencintai. Kondisi orang yang mencintai itu dia akan ridha, dia akan sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW menyebutkan ayat yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang mencintai. Maka Nabi mengatakan bahwasanya orang-orang yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan berusaha untuk mengikuti syariat dan sunnah dari nabinya, utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu ada temannya cerita, jadi menghadapi suami, ini ceritanya nih ya. Jadi kata temannya itu ke ibu saya, kamu mah enak, suami kamu sampai sekarang nafkahin, ya, ngurusin, ya, kamu ini sama suami. Saya selama ini gak diperhatiin, suami cuek, dia ngurusin teman-temannya. Saya mau ini mau itu nggak digubris, nggak dihiraukan katanya. Selama ini saya sudah sabar katanya. Ini berarti mungkin 50 tahun pernikahan, ibu ini merasa dia sudah sabar katanya. Udah habis sabar saya. Udah 50 tahun saya bersabar dengan kondisi suami yang seperti itu. Ya udahlah, habis ini saya nggak mau ngurusin aja. Jadi mau berhenti dari sabarnya. Karena merasa sudah terlalu capek, sudah terlalu sabar, terlalu tidak dipedulikan. Jadi udah sampai tahap batas, udah kalau begitu saya biarin aja lah lagi. Mau dia gimana juga saya nggak ngurusin. Mau dia makan apa ya sudah. Padahal selama ini makannya selalu diurusin sama istrinya. Memang Masya Allah istrinya itu bahkan makan suaminya itu sangat dia urusin. Kan ada memang tipikal suami yang sangat pilih makanan ya Bu ya. Jadi yang dimasak hari ini, bukan hari ini, dimasak pagi ini itu siang nggak mau dimakan. Maunya menu yang ada ya memang tipikal suami yang jadi nggak bisa dipanasin makanan itu, nggak mau suaminya. Jadi harus masak baru. Itu kebayang ya, istri menyiapkan makan ya 3 kali sehari dengan menu yang berbeda. Belum lagi ngurus anak-anak ibu ya.
Iya. Kemudian ibunya mengatakan, enggak, saya nggak mau sabar lagi, udah biarin aja. Nah, ini ngadepin ibu yang gini kan kita memahami sebenarnya ya, memang capek, memang berat. Tapi kalau ibu bersabar nih, kata saya ke ibu saya, jangan nih, jangan diiyain. Maksudnya karena temannya curhat, dan mungkin ibu saya, ya udah kalau gitu kamu gak usah ngurusin aja lah, biarin lah suami kamu. Gitu. Namanya ibu-ibu ya, kadang memberikan nasihat kan biar temannya merasa tenang lah gitu. Terus saya kasih, enggak nih, jangan, nanti hilang pahala sabar selama 50 tahun gitu. Kata saya ke ibu saya, nggak apa-apa, sabar aja sedikit lagi, siapa tahu memang tinggal sehari lagi waktunya bersabar. Kan kita nggak tahu usia ya, maksudnya kalau kita bersabar nih sampai garis finish, siapa tahu memang sehari, dan Allah ingin melihat sejauh mana kita mampu bersabar. Cuma sehari lagi kita Allah bersabar, cuma kadang kita kurang bisa menahan diri, terlalu terburu. Karena mungkin bisa jadi cuma sehari lagi Allah takdirkan untuk kita. Maka sayangnya itu dari sisi selama 50 tahun kita sudah bersabar ya menghadapi hal tersebut, tapi karena ketidaksabaran yang mungkin hanya beberapa saat, mungkin beberapa jam, mungkin hanya sehari lagi Allah minta kita untuk bersabar, akhirnya hilang pahalanya. Ibu tahu kan sayang gitu ya Bu, sayang usia kita yang sudah kita abdikan selama ini ya untuk berbuat baik hilang karena ya ketidaksabaran kita beberapa